Jadi salah satu usaha si kunyuk yang membuat kita tidak punya hubungan yang baik dengan Bapa di surga adalah dia menjauhkan kita dari Bapa di surga. Saya ulangi. Recording in progress. Oke. Nah, kalau kita mengenal ini, saudara, ya, kalau kita mengenal prinsip setan ini, yaitu menjauhkan hubungan kita dengan Bapa, maka harusnya kita bisa mengerti kalau mereka berusaha untuk menjauhkan kita dengan Bapa, maaf, ya kita jangan mau dibodohin dong, karena kita tahu tipu muslihatnya. Nah, ada berapa cara yang setan pakai untuk menjauhkan kita dari Bapa kita di surga. Ya, yang pertama kita lihat Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Nah, kita akan melihat Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Apa yang memisahkan kita dari Bapa di surga? Ternyata disebut di situ adalah segala dosa dan kejahatan kita. Ya, sesungguhnya tangan Yahweh tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhanmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, ini firman yang sangat jelas. Bagaimana cara iblis si kunyuk itu menjauhkan kita dari Bapa di surga. Sehingga tangannya tidak bisa menjangkau dan telinganya gak bisa mendengar. Itu adalah semua kejahatan dan dosa kita. Nah, saudara, saya percaya semua kita pasti tahu. Kita sering mikir dosa itu berzina, membunuh, ya, mencuri, dan iri hati, dendam, dan sejenisnya. Betul, itu jelas dosa. Tapi, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, dengan sadar sesadar kita pasti berusaha untuk tidak melakukan itu. Jelas bukan? Nah, tapi ada satu hal yang seringkali kita tidak bisa mengenali, tidak bisa mengetahui. Kalau itu adalah salah satu cara usaha si kunyuk untuk menjauhkan kita dari Bapa di surga. Apa itu? Nah, saya berikan satu pilihan di antara dua. Ya, yang banyak murid Tuhan Yesus tidak pernah menyadari bahwa ini dosa yang bisa memisahkan kita dengan Bapa di surga dan membuat hubungan kita dengan Bapa menjauh. Ternyata masih banyak murid Yesus, orang percaya, yang lupa akan konsep ini. Ya, ini pilihannya, satu di antara dua. Masa lalu dan masa depan. Renungkan. Masa lalu dan masa depan. Nah, saya minta tolong jawab yang di Zoom, yang di Facebook, di Instagram. Kira-kira si kunyuk lebih memilih yang mana untuk membawa kita? Ayo ditarik ke masa lalu atau didorong, bahasa Jawanya dijongkrokkan. Masa lalu, sudah jawab. Ayo, yang dari Zoom sudah ada yang jawab. Masa lalu, oh dari Lapas 3B, Selawi, Lapas Pasuruan, masa lalu juga. Hebat. Masa lalu dari Facebook saya. Oke, betul. Masa lalu. Iya, dari Palu ada komen. Masa lalu tidak mau mengampuni. Oh, dari Bogor. Oke, puji Tuhan. Nah, saudara dari Manado komen masa lalu. Dari Nias, masa lalu. Betul. Gluto Mutiara, saya nggak tahu dari mana. Masa lalu. Woi, Lapas Gunung mana itu Sugi apa? Bilang masa lalu. Wah, senang sekali ya kalau kita bisa diskusi seperti ini, menarik sekali. Nah, pertanyaan berikut. Kita tahu bahwa salah satu usaha iblis
Lapas Narkotika Bandar Lampung, nulis masa lalu juga. Wah, luar biasa. Oh, anak saya dari Jayapura ini, Grace sudah aman. Jadi kapan berangkat ke Merauke? Masa lalu. Betul. Ini usaha iblis. Nah, saya mau katakan ini. Jangan tersinggung ya. Seringkali kita tahu apa yang iblis buat. Betul tidak? Seringkali kita tahu. Oh, lapas kelas 1 Makassar, nulis masa lalu. Tahu. Wih, jadi jawaban semuanya. Oh, Roli Gulung. Ya, masa lalu. Ayo kita ngaku jujur. Tahu. Salah satu usaha iblis untuk menjauhkan dan memisahkan kita dengan Bapa. Bukan hanya dosa perjinan, pembunuhan, iri hati, dendam, dengki, dan sejenisnya. Tapi masa lalu kita sering dihadirkan si kunyuk itu di hari ini. Coba renungkan. Kalau hari ini kita hidup, tetapi waktu yang kita pakai itu waktu masa lalu. Coba renungkan. Kita jadi orang yang paling celaka di dunia. Loh, kenapa celaka? Saya beri contoh. Saya pernah punya pengalaman seorang. Ya, waktu itu tahun 90-an awal. Nah, saya itu nggak kenal orang ini tadinya. Di suatu tempat saya lagi makan. Nah, ini pengalaman saya, saudara boleh pakai juga. Kemana saja saya itu pergi, kalau mata saya tertuju pada seseorang yang wajahnya kusut. Tahu ya istilah saya wajah kusut? Ya, wajah penuh tekanan, wajah yang nggak ceria. Aduh, saya ini kalau kemana-mana melihat seseorang wajahnya seperti itu. Saya lihat waktu dan saya punya waktu. Maka saya akan dekati dia. Kalau saya nggak ada waktu, saya tetap dekati dia, tapi saya minta nomor HP-nya. Supaya nanti saya telepon. Saya kenalkan, saya pendeta. Di Papua, begini, begitu. Nah, kalau nggak mau terima, juga tidak apa-apa, saya tidak maksa. Jadi kemana saja saya pergi, ketemu banyak orang, wajahnya kusut. Tadi malam contohnya. Saya baru pelayanan di daerah Bedugul. Nah, jadi masuk ke hotel ini sudah agak malam. Jam 10-an begitu. Nah, terus saya nunggu anak saya yang lain lagi yang belum nyampe. Nah, bagian concierge-nya, bellboy-nya yang ngurus barang itu, ada yang bisa dibantu, Pak? Saya bilang, tunggu. Mobil anak saya bawa barang belum nyampe. Nah, saya lihat wajah orang ini kusut benar. Nah, saya pakai pertanyaan. Dari jam berapa saudara bekerja? Kok kelihatan capek sekali? Baru, Pak, jam 7 tadi. Nah, kalau jam 7, berarti baru 3 jam kurang dong dia kerja. Kenapa wajahnya kusut? Saya tanya sampai jam berapa? Sampai besok jam 7. Woi, masih lama. Ya udah. Nah, saya minta nomor teleponnya. Karena dia lagi kerja, saya nggak mau ganggu. Belum nyampe kamar saya. Ternyata dia ini telepon. Karena dia tahu telepon saya. Pak, anak bapak sudah datang. Oh ya udah, kalau gitu saya tunggu. Ya, karena agak jauh dari lobi, masuk ke kamar itu. Nah, saudara, begitu saya nggak harap dia yang akan bawa barang kami. Ya, karena kan banyak petugasnya. Puji Tuhan, ternyata dia yang bawa barang kami. Nah, waktu saya lihat anak saya datang, ya ampun, kok bawa banyak betul makanan. Nah, mungkin kami habiskan malam ini. Walaupun bisa buat besok. Nah, itu prinsip saya. Besok pasti ada lagi berkat Tuhan. Nah, ternyata betul. Pagi ini 2 keluarga anak saya datang. Bawa berkat juga. 1 bawa nasi, 1 bawa kacang. Nah, jadi saya bagi ke mereka. Kaget dia. Waktu saya beri makanan sebanyak itu. Saya bagilah ke teman-temanmu. Kan kalian kerja sampai jam 7 pagi. Saudara, gara-gara itu, ya, saya bisa kontak dengan dia. Lalu saya tanya, kenapa kamu? Kok mukamu lecek betul? Waduh, dia cerita tentang hidupnya, tentang keluarganya. Nah, kebenaran masuk di hidupnya. Hanya karena lihat wajah lecek itu tadi. Nah, tadi pagi dia pamit saya.
Saya belum bangun jam 7. Akhirnya dia manggil saya, Pak, saya pamit dulu, oke. Nanti kalau kamu sudah bangun kontaknya, ya itulah caranya. Nah, saya kembali. Terus saya ketemu orang ini di tempat makan. Aduh, saya lihat wajahnya kok sayu betul. Saya dekati dia. Saya kenalkan, maaf, nama saya Daniel, saya ini pendeta di Papua, begini begitu. Wih, kaget dia dengar pendeta. Udah, saya ajak bicara dia. Saya ceritakan tentang beban hidup hari ini. Saya bilang kepada dia, masih jauh lebih ringan daripada beban hidup masa lalu yang dibawa ke hari ini. Coba dengar kalimat ini. Beban hidup hari ini memang berat. Saya percaya nggak ada orang yang berkata hidup ini ringan ya, hidup ini enak. Di masa pandemik seperti ini. Apalagi hari-hari ini ketakutan melanda Indonesia. Tuhan lindungi kami semua. Nah, beban hidup hari ini itu masih lebih ringan daripada beban hidup masa lalu yang kita bawa ke hari ini. Coba renungkan. Saya sering berkata begini kepada banyak orang. Ayo beri saya ukuran kilogram. Beban hidup satu hari itu berapa kilo? Ada yang mau nulis nggak? Nanti kita hitung. Ya, jangan bilang 1 kilo. Terlalu ringan tuh beban hidup 1 kilo itu. Ayo siapa yang nulis? Saya tunggu di Zoom, di Facebook, Instagram. Saudara kasih angka. Berapa kilo beban hidup satu hari? Kira-kira saja. Saya tunggu. 5 sampai 10 kilo. Betul. Wih, jangan 100 kilo. Keberatan nanti. Ini dari Siantar jawab nggak bisa dihitung. Ya harus ngitung. Kira-kira saja. Oke ya. 1 ton. Aduh kebanyakan. Dari LP Jayapura 10 kilo. Lapas perempuan 50 kilo. Oke. Saya ambil lapas narkotika Bandar Lampung. Bilang 10 kilo. Ya dari Surabaya kira-kira 10 kilo. Oke. Janganlah. Saya ambil 5 kilo. Ayo kita itu. 5 kilo ya. Nah terus saya tanya kepada orang ini. Ya. Soalnya berat badan saya 70 kilo. Itu kegendutan kamu Labas. Awas ya. Ya. Nah ini dari Manado. 20 kilo Jo. Ya. 2 kilo saja. Vido, terlalu ringan itu beban 2 kilo. Anakmu itu 3 tahu. Ini yang punya anak 3 bilang bebannya 2 kilo. Dari salah 3, Neng, 25 kilo. Oke, saya ambil tengah-tengah, 5 kilo saja. Supaya tahu caranya ngitung beban hidup masa lalu itu seperti apa. Oke, lebih berat daripada berat badan sendiri. Betul. 4 gram 2 ons. Hah? Masa bebannya 4 gram 2 ons? Ini dari Lapas Metro. Oke ya. Biasa. Arif. Hamba Tuhan dari Makassar. 30 kilo. Enggak, saya ambil 5 kilo saja ya. Ayo kita itu. Nah, saya kembali pada orang ini. Oh ya, apa yang saudara alami? Ingat, itu awal 90-an. Belum tahun 95 ya. Dia bilang begini. Pak, tahun 74 bulan September, Pak. Saya mengalami peristiwa yang tragis, Pak. Saya tidak berharap untuk itu terjadi, Pak. Tapi itu terjadi. Dan saya nggak bisa melepaskan, nggak bisa melupakan peristiwa September 74. Ingat tuh, itu tahun 93 kira-kira. Oh ya, lalu dia cerita peristiwanya. Memang sedih kalau melihat itu, sedih. Tapi saya ingin katakan kepada saudara. Terus saya ajak ngomong sambil guyon karena dia bukan Kristen. Pak, maaf ya. Ayo kita hitung. Ya. Nah, waktu itu dia menentukan beban hidup satu hari 10 kilo. Ya udah. Saya suruh ngitung, saudara. September 74 sampai saya lupa bulan berapa ya. Yang ngomong aja lah, September 93. Itu berapa tahun ya? 74 ke 93. 74 ke 93. Itu berapa tahun? Iya, 19 tahun Lapas Pasuruan. Wih, cepat sekali Lapas Pasuruan. Oke, Frankie. Nah, 19 tahun kalikan 365 hari.
kalikan 10 kilo. Ngerti nggak maksudnya? Ayo, 19 kali 365 hari kalikan itu berapa? 69.350. 69.350. 69.350 kalikan 10 kilo. Oh, sudah kilo. Jadi saya bilang, saudara mengangkat beban 69.300 berapa tadi? 69.350 kilo. Itu nggak cuma gepeng. Kalau orang Jawa bilang gepeng-peng. Nah, ini orang Jawa. Penyet, bukan cuma penyet. Nah, saudara, tahu nggak? Tiba-tiba dia tersenyum. Amsyong katanya dari Lampung. Tiba-tiba dia itu tersenyum, saudara. Terus saya tanya, arti senyuman ini apa? Saya tanya sambil guyon. Aduh Pak, mungkin ini senyuman saya pertama setelah sekian tahun. Bayangkan, jadi 19 tahun Bapak nggak pernah tersenyum. Dia geli sendiri. Setelah dia ngitung beban yang dia pikul dari September 74 sampai September 93. 69.350 kilo. Makasih lah, Mas. Nah, itu beban hidup masa lalu yang dibawa oleh iblis ke hari ini. Pertanyaan berikut. 19 tahun. Ayo kita ngomong. Orang yang punya beban hidup, ya, bawa 20 kilo saja. Dengar, bisa nggak jalan cepat, apalagi lari? 20 kilo saja. Nggak bisa. Ya, ini dari Palu ngitung, ya Yohana 69.350 kilo. Coba renungkan. 20 kilo beban yang kita bawa. Untuk jalan saja sudah berat, apalagi lari. Tahu nggak arti pertanyaan saya ini? Ini cara si kunyuk untuk membuat kita nggak bisa mendekat kepada Papa, nggak bisa bergabung, tapi jauh. Karena beban hidup masa lalu. Ditambah beban hidup hari ini, ya. Dan saya tanya, Papa kita di surga, itu hidupnya move on, bergerak, atau dia mandek? Ini pertanyaan konyol. Capek deh LPP Semarang. Betul, capek. Kalau membawa beban hidup masa lalu itu. Saya tanya lagi. Papa kita ini, oh Pak Pendeta dari Surabaya, terseok-seok katanya. Enggak cuma terseok-seok, Wan. Dodok, Wan. Maaf. Iya, jongkok sudah enggak bisa apa-apa. Ayo saya tanya kepada saudara. Papa kita di surga itu, oh dari Makassar, Jawa, move on. Oh, ada yang ngomong dari Manado. Ya, satu koper kan 20 kilo. Makanya, koper kan enak, ada rodanya. Ini kalau suruh mikul. Nah, ini pertanyaan saya. Menurut saudara, Papa kita itu bergerak terus atau mandek? Dari Makassar, jauh move on. Jelas bergerak dong. Bayangkan kalau Papa berhenti. Mati semua kita. Betul nggak? Kalau Papa berhenti, berarti bumi juga berhenti berputar. Kalau bumi berhenti berputar, kita meleleh. Karena matahari kita akan hadapin terus. Waduh, hebat sekali. Oke, Joyce harus bangkit kamu ya. Tidak boleh punya beban masa lalu. Kepeng nanti kamu. Ya. Sudah nggak bisa melangkah. Dan apa coba ini yang dari Bogor. Saya baca. Sudah nggak bisa melangkah dan menatap ke depan lagi. Saking beratnya hidup. Betul. Beratnya beban hidup itu. Nah, saudara-saudara khusus warga binaan, saya tahu tidak semua saudara yang ada di dalam LP sekarang adalah orang bersalah. Maaf. Kenapa saya berani berkata begitu? Karena pengalaman saya dalam pelayanan di LP untuk warga binaan, ada yang karena fitnah. Ada. Maka itu siapapun saudara yang kami semua kasih, Papa di surga pun mengasihi. Jangan bawa masa lalu yang pahit sekalipun ke hari ini. Bayangkan saudara sudah ada di dalam, itu sudah berat. Belum mikir keluarga, mikir anak, mikir istri, mikir suami, aduh banyak. Maka itu
beban masa lalu. Betul, lupakan masa lalu, tatap dan berjuang untuk masa depan. Ini saudara kita dari warga binaan LPP perempuan di Semarang. Betul. Papa kita itu ingin kita hidup itu di hari ini. Saya ulangi, Papa itu ingin supaya kita itu hidup itu di hari ini. Jangan hidup di masa lalu. Saudara tahu nggak? Kalau kita hidup di masa lalu, berarti kita ini manusia purba. Betul? Beban hidup masa lalu bikin kulit apa ini sebentar. Ada yang komen ini. Kenapa Frank? Saya baca. Beban hidup masa lalu bikin kulit jadi gepeng. Kulit muka jadi cemberut terus setiap saat. Betul itu muka lecek. Pernah nggak saudara ketemu ada orang umur 30, wajahnya 60. Aduh, menakutkan sekali. Itulah beban hidup yang terlalu berat. Nah, terus bagaimana dong dengan masa lalu? Pasti ada yang bertanya. Saudara, masa lalu tidak bisa diotak-atik. Masa lalu nggak bisa diapa-apakan. Karena sudah lalu. Justru kalau kita bisa melupakan dan meninggalkan masa lalu, bukan nggak akan ingat. Nah, jadi jangan menghadirkan masa lalu ke hari ini. Bentar, ini ada ayat Ratapan 3. Betul, saya baca ya. Tak berkesudahan kasih setia Yahweh, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Betul, selalu baru setiap pagi. Terima kasih untuk Ratapan 3, 22-23. Dari Cibinong ada komen. Melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri ke hari ini dan masa depan. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan kita bisa tentukan. Amin dari Cibinong. Betul sekali. Nah, kan lebih baik kita menentukan masa depan kita daripada kita dicemplungkan lagi ke masa lalu. Nggak maju-maju. Oke ya? Jadi Papa ingin supaya saudara tetap hidup di hari ini, bukan di masa lalu. Oke, saya mau ajarkan ini. Sampai hari ini masih belum banyak murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Papa di surga, yang bisa menikmati hidup kekal. Nah, pertanyaannya aneh bukan? Sampai hari ini masih belum banyak murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Papa di surga, yang bisa menikmati hidup yang kekal. Kenapa? Karena masih konsep yang lama. Dari khotbah-khotbah yang dulu, disebutkan hidup yang kekal itu di surga nanti. Selama-lamanya. Mungkin jutaan tahun. Salah. Hidup yang kekal itu adalah hidup Papa kita. Saya ulangi, hidup yang kekal itu adalah hidup Papa kita. Nah, apa bedanya hidup Papa kita dengan hidup kita? Beda sekali. Hidup kita dibatasi oleh 3 waktu. Kemarin, hari ini, besok. Tapi Papa kita nggak punya yang kemarin dan nggak punya besok. Papa kita itu hidupnya adalah selalu di hari ini. Dia nggak punya besok, dia nggak punya nanti. Hari ini terus sepanjang masa adalah hari ini. Itulah hidup yang kekal. Nah, yang masih bingung, coba renungkan. Apa yang membedakan manusia bisa punya 3 dimensi waktu? Kemarin, hari ini, besok. Hanya ada satu benda yang membuat manusia terbagi dari 3 waktu. Nah, benda itu tidak mempengaruhi Papa kita. Maka itu dia tidak perlu 3 waktu untuk hidup. Siapa bisa jawab? Ya, ada yang komen. Saat ini kita dihadapkan dengan masa COVID yang tidak menentu. Semoga Tuhan memampukan kita mengatasi. Oh, pasti. Kenapa? Yeremia 12 ayat 19. Rancangan-rancanganku untuk kamu bukan rancangan yang mencelakakan, tapi rancangan yang memberi hidup penuh sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Ya, oke, ada yang jawab matahari. Betul. Ya, Hartono dari mana lupa? Ini dari Nabire Dewi, matahari.
Ya, Suhendra dari Bogor ya, matahari, betul. Nah, ayo kita bongkar ini. Makasih dari Manado juga jawab matahari, betul. Yang membuat saudara dan saya terpisah dengan 3 waktu karena matahari. Saudara, ini luar biasa. Papa kita menurut pemazmur, dia itu matahari kebenaran. Serius. Nah, terbukti dengan Alkitab. Coba saudara buka Kejadian pasal 1 ayat 3. Apa yang pertama kali Papa ciptakan? Ya. Jadilah terang. Kejadian 1 ayat 3. Maka terang pun jadilah. Saudara, terang di ayat 3 Kejadian 1 itu bukan matahari. No. Karena matahari dijadikan pada masa keempat. Coba lihat Kejadian pasal 1 ayat 14. Jadi berfirmanlah Tuhan, ayat 14-nya Filipus, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Ayat 16. Maka Tuhan menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Tuhan menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Tuhan melihat bahwa semuanya baik. Lihat ayat 19. Jadilah petang dan jadilah pagi. Nah, saya nggak baca kata hari ya, tapi masa. Itulah hari atau masa yang keempat. Nah, jarak antara masa pertama diciptakannya terang di ayat 3. Masuk masa kedua, masa ketiga, masa keempat. Saudara, itu jutaan tahun kalau dihitung pakai waktu manusia. Karena apa? Berarti waktu itu baru dimulai di masa keempat. Waktu Papa menciptakan matahari untuk memisahkan pagi dengan malam. Keren gak? Lalu pertanyaannya, nah dari masa pertama sampai masa ketiga, kan sudah ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang. Coba bayangkan itu. Nah, padahal tumbuh-tumbuhan binatang kan perlu matahari untuk hidup. Wah, ini dahsyat, saudara. Maka itu yang belum pernah tahu rahasia ini, biarlah hari ini saudara tahu. Ternyata pernah terjadi di dunia ini ada kehidupan yang tidak memerlukan matahari. Binatang, tumbuh-tumbuhan itu dijadikan di masa keberapa? Kedua atau ketiga kalau saya tidak salah ya. Ini penting sekali untuk kita pelajari. Coba ya ayat yang ke-11 ya. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji tanahnya. Terus ayat yang ke-13, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Nah, bayangkan tumbuh-tumbuhan dijadikan pada masa ketiga yang belum ada matahari. Kok bisa hidup? Bagaimana fotosintesanya? Untuk membakar klorofil atau hijau daun untuk makan mereka. Ini yang luar biasa. Jadi percayalah bahwa saudara dan saya bisa hidup tanpa matahari. Karena di ayat 3 pasal 1 mataharinya adalah Papa kita sendiri. Nah, ini yang saya temukan. Hidup yang kekal itu bukan soal berapa juta tahun, berapa triliun tahun. Tidak. Hidup yang kekal itu adalah hidup Papa kita yang waktunya selalu hari ini. Waduh, itu luar biasa. Maaf kepada sekian banyak saudara yang bergabung di Zoom, Instagram, Facebook, dan rekaman audio ini.
yang sering bertanya kepada saya, maaf ya saudara, maaf, ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Mengapa saya bisa hidup di tempat-tempat berbeda, di waktu yang berbeda, di cuaca yang berbeda, dengan waktu yang cepat? Ya, ini cerita sebelum pandemik dulu. Sering pindah-pindah negara, pindah tempat. Maaf, saya sedang menikmati hidup yang kekal itu. Selalu waktunya hari ini. Saya mau baca dulu dari Cibinong. Kejadian 1 ayat 3, jadi terang. Papa kita yang jadi mataharinya. Betul. Kejadian 3, 11-13. Tumbuhan dan binatang diciptakan pada masa ketiga tanpa matahari. Ya, Tuhan ciptakan matahari masa keempat. Betul. Itulah hidup kita. Maka itu saya nggak pernah terpengaruh. Mau tidur pakai AC tidur. Nggak pakai AC juga tidur. Naik mobil pakai AC oke. Nggak pakai AC juga oke. Maka itu ketika saya sering melakukan perjalanan naik kapal laut. Seringkali penuh. Ya saya bisa tidur cuma alas kertas koran. Di bawah tangga. Itu banyak yang menyaksikan. Buat saya nggak masalah. Saya bisa tidur di atas kapal feri. Yang nyebrang dari Biak ke Nabire. Nggak masalah. Itu 2 malam. Karena seharinya harus tinggal di Serui dulu. Berangkatnya malam lagi. Waktu itu tim yang menyertai saya bingung. Kok saya bisa tidur? Karena saya menikmati hidup yang kekal bersama Papa. Itu bukan nanti kalau kita mati. Sekarang ini. Maka itu bagi beberapa orang dekat dengan saya. Mereka heran. Saya tuh nggak pernah punya rasa khawatir dan rasa takut, saudara. Bukan berarti saya sembrono. Tidak. Untuk COVID, saya nggak takut COVID. Tapi saya tetap berjaga-jaga. Saya nggak mau bodoh. Tapi nggak usah takut. Takut tetap kepada Tuhan. Maka itu orang-orang dekat saya berkata, Koden ini urat khawatir sudah putus. Bukan cuma putus, nggak ada. Saya bilang, mau menghadapi masalah seberat apapun, saya percaya ada Papa yang baik. Kemarin ada hamba Tuhan dari Pontianak. Dia diskusi dengan saya tentang kata. Karena dia dengar khotbah saya. Hamba Tuhan, apakah kita nggak boleh ngeklaim janji Tuhan? Saya tertawa. Satu, Tuhan bukan perusahaan asuransi yang perlu kita klaim. Maaf ya pendeta-pendeta yang khotbahnya ngawur. Manusia kita klaim janji Tuhan. Nggak sembuh ngono. Saya bilang gitu kalau saya orang Surabaya. Salah ngeklaim janji itu nggak perlu. Maaf loh. Orang yang punya asuransi bisa klaim. Itu karena bayar preminya. Lah kamu nggak bayar mau ngeklaim Tuhan ngawur aja, maaf. Yang kedua saya berkata begini. Kalau hidup kita benar. Hidup kita taat kepada semua peraturan Papa. Saya tanya pada hamba Tuhan ini. Kamu yakin nggak? Kita nggak doa, nggak minta apa-apa, Papa tahu yang kita butuhkan. Jawabnya, iya, ya sudah. Ngapain pakai klaim? Kalau memang sudah waktunya dan hidup kita benar, maka terjadi. Saya bacakan 2 ayat kepada dia. 1 Matius 6 ayat 32. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Apa itu dicari? Makan, minum, pakai. Ayat 31. Tapi ayat 32. Saudara dan saya kenal Tuhan tidak sih? Saya tanya pada hamba Tuhan itu, maaf ya. Kenal Tuhan enggak? Kenal. Ya sudah. Kalau kita kenal, maka kita enggak ikut cari. Karena yang cari makan minum pakai itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi ini penting sekali dalam hidup kita. Tolong sampaikan kepada semua saudara yang sedang kena COVID. Baik di rumah isolasi mandiri atau di rumah sakit. Saya paling cerewet, saudara. Tolong sampaikan yang gak gobong di sini. Mumpung ada waktu 14 hari diam. Makan firman sebanyak-banyaknya. Sampai saya bilang sehari minimal 6-7 khotbah kamu dengar. Karena kan gak ngapa-ngapain. Di kamar saja. Tolong ya. Kan kamu juga bawa HP waktu isolasi mandiri di rumah sakit. Dengar khotbah, cari banyak pendeta. Semuanya ada di YouTube, sosial media apa saja. Nah, itu kesempatan bagus. Tolong
yang kena COVID sampaikan itu mumpung di penjara di rumahnya sendiri. Nah, begitu pula warga binaan. Gunakan waktu sebanyak-banyaknya untuk merenungkan firman. Baca Alkitab. Karena tidak semua LP boleh menggunakan HP. Ya, jadi pakai Alkitab. Renungkan itu. Maka dengan firman itu kita sembuh. Karena itu obat. Mazmur 107 ayat yang ke-20. Firman juga makanan sehat buat kita. Maka itu kita sehat. Nah itu cara saya hidup. Saya beritahukan kepada hamba Tuhan ini. Matius 6:32. Terus ada kalimat ini. Tolong buka yang belum tahu. Ya, nggak usah dibuka Filipus. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kalau yang kenal, nggak cari. Maka itu ada kalimat tambahan. Lihat aja yang belum tahu. Matius 6:32. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kalau saya pakai istilah Jawa, ya wis. Bapak kita tahu kok. Panik apa? Iya, ini ada komen dari Cibino. Wow, luar biasa Koden. Kenapa orang tidak khawatir? Maaf. Kenapa orang tidak khawatir itu? Karena percaya 100% kepada Tuhan. Betul. Contoh saat kita naik pesawat, secara otomatis kita percaya sama pilot. Dan terserah pilot mau dibawa kemana. Betul. Ya, kok ringan banget ya? Saya kok iri. Ya jangan cuma iri, ini Pak Artono Chandra. Ayo lakukan. Sungguh. Ayo saudara hidup benar di depan Dia. Jadi Papa kita di surga tahu bahwa kita membutuhkan semuanya itu. Contoh anak kecil. Jadi kalau kita yang sudah punya anak, ya, yang punya anak kita baru kalau waktu cek temperatur suhu tubuh 36 atau 37 lah. Ya kalau 37 buat anak sudah cukup riskan ya, bahaya. Saya tanya kepada saudara, anak itu ngapain, terus mamanya ngapain? Ngerti nggak pertanyaan saya? Anaknya cuek, masih lompat-lompat main. Yang khawatir mamanya. Itu ayatnya, Matius 6 ayat 32. Anak kita bajunya robek dikit. Biasanya anak-anak kecil itu kalau pakai baju yang sudah lama dipakai itu enak loh, nggak mau diganti. Karena anak kecil tahu kalau pakai baju baru itu gatal. Betul tidak? Maka itu, nah yang bingung kan orang tuanya. Malu papa nanti, masa kamu pakai baju robek-robek? Buat anak-anak, enak kok baju ini. Nah jadi yang khawatir itu orang tuanya. Maka itu ayat 6, Matius 6 ayat 32. Papa di surga itu tahu apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Jadi nggak perlu klaim-klaim lagi. Wah hidup ini luar biasa. Terus saya tambahkan. Filipi 4 ayat 19. Luar biasa. Tuhanku akan mencukupkan semua keperluanmu menurut kekayaannya di dalam Kristus Yesus. Ya sudah. Dia mencukupkan semua yang kita perlukan. Nah selama ini kita memaksa Tuhan memenuhkan yang kita inginkan. Beda loh saudara. Yang kita inginkan dan yang kita perlukan itu beda. Maka itu dalam hidup ini ayo kita melihat. Anak saya dari Manado komen. Papa mungkin gak jet lag biarpun pindah-pindah negara. Kalau waktu tidur tetap tidur enak ya betul. Ya ada ya jam tubuh. Misalnya orang dari Indonesia mau ke Amerika ya yang bagian Los Angeles California. Wah itu bedanya saudara 15 jam dari Indonesia kebalik. Nah kalau saya sampai sana jamnya kebalik saya tetap tidur kalau jam mereka tidur. Nah itu dia. Oke. Ini terjemahan sederhana Indonesia. Terima kasih Mike dari Bogor kirim. Tuhan yang saya layani. Ini Filipi 4:19. Tuhan yang saya layani akan membalasnya dengan mencukupi segala kebutuhanmu juga. Karena Dia akan melimpahkan segala kekayaan rohani, yaitu kemuliaan surgawi kepada kita yang bersatu
dengan Kristus Yesus. Wow, ini lebih jelas. Jadi kuncinya bukan cuma berdoa 8 jam sehari, puasa 14 hari sebulan. Tidak. Orang yang rajin berdoa, doa pagi, doa malam, doa siang, doa sore, kan gak kerja-kerjaan kalau doa terus. Belum tentu bersatu dengan Kristus Yesus. Orang yang rajin puasa, belum tentu juga bersatu dengan Kristus Yesus. Maka itu dalam Matius 6 ayat 6 dikatakan, kalau kamu berdoa masuklah kamarmu, kunci pintunya. Itu bersatu dengan Kristus Yesus. Karena 2 orang yang di dalam kamar pakai kunci pintu harus suami istri. Yesus itu mempelai laki-laki gereja dan kita mempelai perempuan. Jadi percuma berjam-jam berdoa tapi nggak bersatu dengan Kristus, nggak ada gunanya. Melekat erat. Itu yang Papa akan cukupkan dalam kehidupan kita semua. Terima kasih. Filipus menunjukkan Matius 6 ayat 6 itu. Oke? Jadi jangan memaksa Tuhan untuk memenuhi segala keinginan kita. Tapi yang Papa penuhi, yang kita perlukan. Ya, keren ya. Firman Tuhan luar biasa buat kehidupan kita semua. Maka itu kalau saudara hidup seperti ini, oi, David, anak saya Pak Polisi, dari Nabiri gabung juga. Ya. Ini yang kita harus lakukan dalam hidup kita. Nah, bahasa Jawanya, makasih Pak Pendeta Setiawan. Gustiku bakal nyekapi saking kabutuhanmu laras sesuai karo kasugianing kamulyane ono ing Kristus Yesus. Terima kasih Pak Setiawan mengirimkan bahasa Jawanya. Jadi Tuhan itu mencukupkan sesuai dengan kekayaannya di dalam Kristus Yesus. Maka itu jangan salah doa untuk memaksa Tuhan memenuhi semua keinginan kita. Oke, saya kembali. Terus bagaimana bisa menikmati hidup yang kekal, hidupnya Papa? Ya tinggallah di dalam Dia. Kalau kita tinggal di dalam Dia, otomatis kita memiliki hidupnya Dia. Yohanes 14 ayat 21. Coba lihat Yohanes 14 ayat 21. Supaya kita betul-betul bisa hidup kekal, saudara. Bukan nunggu nanti. Barang siapa memegang perintahku. Maaf, jangan diterjemahkan pegang Alkitab. Bukan itu. Barang siapa memegang perintahku. Dan, makasih nak. Ini anak sahabat yang dari Tanjung Eni. Yang memegang perintahku dan melakukannya. Jadi nggak cuma dengar khotbah, dengar firman, tapi nggak melakukan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Luar biasa. Saya baca terjemahan TSI. Filipus naikkan. Papi mau baca yang TSI-nya. Tes. Yang TSI, ya. Setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi aku, tentu akan melakukan perintah-perintahku. Dan orang yang seperti itulah yang akan dikasihi oleh Bapakku. Aku juga akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Itu kan luar biasa, saudara. Papa menyatakan diri kepada kita. Saudara dan saya dikasihi oleh Papa dan oleh Tuhan Yesus. Cukup bukan? Menikmati kasih itu lebih-lebih dari cukup. Maka itu kalau ada istri nggak disayangi suami, jangan berontak. Apalagi cari laki lain, awas kamu. Begitu pula suami kalau nggak disayangi istri, jangan berontak, jangan cari perempuan lain. Ada kasih Papa dan kasih Yesus yang mengasihi kita. Itu cukup. Maka itu, kalau saudara dan saya begitu kuat kasih Papa kepada kita, hidup luar biasa. 2 minggu yang lalu, 10 hari yang lalu, saya tiba di satu tempat. Saya lihat ini 2 orang ini kok beda seperti yang dulu. Ya, saya kenal mereka suami istri ini, kenal.
Aneh ini. Kok nggak ceria lagi? Nah itulah. Saya kalau lihat orang lecek ya begitu itu. Saya ajak masuk kamar saya. Langsung saya tembak. Ayo jujur kamu, ada apa kamu? Ini nggak beres ini kalian dua. Wih, begitu saya ngomong itu, istrinya menjerit sudah. Suaminya langsung peluk istrinya. Wih, istrinya menjerit menangis. Saya lepaskan dia. Saudara tahu? Sudah sekian bulan hubungan mereka retak. Dan istri ini sudah cool, sudah dingin. Apalagi menangis sudah nggak pernah. Mukanya dingin. Foto bahaya. Tapi saat itu, saya biarkan dia menangis. Tetap dalam pelukan suami. Reda. Saya lihat wajahnya berubah. Lalu suaminya cerita. Kaget saya. Pak, begini kisahnya. Berapa waktu yang lalu? Saya nggak tahu. Istri saya bisnis. Dan itu memang biasa. Dia career woman, wanita karir bisnis. Tiba-tiba saya tuh lagi nonton TV. Saya nggak ngecek juga dia kemana. Saya lagi nonton TV dan dia belum pulang. Tiba-tiba Rebus bilang, istrimu bohong dengan kamu. Oh ya? Bohong apa? Nah, puji Tuhan suami ini suami yang takut Tuhan. Begitu dia pulang, istri ini pulang. Suami cuma ngomong sederhana. Ma, kamu bohongi aku ya. Enggak bentak, enggak marah, mata enggak melotot. Ini yang saya tahu istrinya cerita ke saya. Dia cuma berkata, Ma, kamu bohongnya. Saudara, waduh saya belum pernah melihat kedahsyatan kasih, cinta suami istri sehebat ini. Saudara, begini cerita. Begitu suami ini berkata, Ma, kamu bohong. Saudara, istri ini gemetar itu sampai goyang tangannya, goyang kakinya. Suaminya kaget, ada apa kamu? Tetap nggak berubah, tetap dingin. Terus istrinya bilang, mungkin aku diguna-guna oleh orang itu, teman bisnis ini. Wah, suaminya kaget lagi. Memang tidak melakukan apa-apa. Cuma ternyata laki-laki ini ada maksud jahat. Nah, sejak hari itu si istri bilang, oke, aku putus hubungan dengan dia. Bagus, walaupun dia cerita ya kalau dia lanjutkan bisnis itu, wih, keuntungannya itu nggak tahu berapa M. Tapi suami bilang, kita nggak butuh duit sebanyak itu. Kita butuh keuntungan keluarga. Tapi tetap nggak bisa pulih. Suaminya bingung. Harus apa? Istrinya juga bingung. Gelisah sejak hari itu. Di rumah gelisah. Di rumah nggak betah. Sampai anak-anaknya tanya, Mama kenapa? Nggak bisa jawab. Anak-anak juga masih kecil. Nah, hari itu, tanpa saya tahu, tiba-tiba Tuhan sembuhkan. Tuhan bongkar. Nah, saya juga nggak ngerti kenapa. Saya cuma tanya. Ternyata Tuhan yang menyembuhkan rumah tangga ini suaminya. Suaminya cerita begini. Tolong sampaikan kepada semua keluarga yang salah satu sedang diganggu oleh setan. Saya tanya, apa itu yang kamu pelajari? Wih, saya kaget dan saya bersyukur. Dia bilang, memang saya mencurigai istri saya beberapa waktu terakhir. Dia dingin dengan saya. Tapi cinta saya kepada dia nggak berkurang sedikit pun. Walaupun saya tahu, saya ini sedang kumpul orang lain ini. Karena nggak seperti ini. Istri saya, mereka menikah hampir 30 tahun, saudara. Bisa berubah. Tapi tetap belum ada jawaban. Tapi si suami tetap mencintai, tetap mencintai. Maka itu kita Amsal berkata, cinta itu seperti maut kekuatannya. Hari itu mereka pulih, saudara. Karena kekuatan cinta suami kepada istrinya. Walaupun istrinya sudah seperti ini. Maka itu firman ini penting untuk kita pelajari dalam hidup kita. Lanjutkan Filipus ayat yang ke-21. Ya, coba Yohanes 14 tadi ayat yang ke-23. Ini bagian terakhir. Biarlah kesaksian ini menolong semua kita yang rumah tangga kita sedang ada masalah. Bahkan kesaksian ini disampaikan kepada semua saudara yang kita kenal,
yang rumah tangganya bermasalah. Ternyata siapa yang masih sehat harus punya kekuatan untuk mencintai dengan kuat. Tidak boleh terpengaruh, apalagi sampai jengkel dan marah. Tidak. Aduh saudara, hari itu saya nggak nyangka sesederhana itu kekuatan kasih. Maka itu tadi dalam terjemahan TSI kan jelas. Kasih Tuhan itu luar biasa. Yohanes 14:23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara, inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Catat, satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang berkata kami, yaitu Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Saya baca TSI. Lalu jawab Yesus, setiap orang yang mengasihi aku akan mengikuti ajaranku. Bapakku akan mengasihi dia. Jadi aku dan Bapakku akan datang kepadanya dan tinggal di dalam dia. Wow, luar biasa. Sekarang kurang apa dalam hidup kita kalau Bapa dan Tuhan Yesus datang tinggal bersama-sama bersama Roh Kudus dalam hidup kita untuk mengasihi kita? Kurang apa? Ini luar biasa. Maka itu ayo mulai hari ini saudara. Jangan kita kehilangan kasih itu. Nah, kasih Bapa kita dan kasih Yesus itu yang tidak akan, kasih Bapa dan kasih Yesus itu kalau di dalam kita, maka kasih itu tidak akan bisa setan menarik kita ke masa lalu. Katakan amin. Betul, anak dari Bogor, amin, betul. Kalau ada kasih Bapa, ada kasih Yesus, masa lalu nggak akan kita nikmati lagi. Untuk apa? Sudah jadi sama. Kalau iblis tahu di hidup kita, betul, cinta kasih menyembuhkan, memulihkan. Anak saya dari Manado. Kalau kasih Bapa penuh di hidup kita, kasih Yesus penuh, kami akan tinggal dengan dia. Maka setan si kunyuk itu nggak bisa menarik kita untuk ke masa lalu. Maka kasih itu tetap ada di hari ini. Kasih Bapa tidak berkesudahan. Betul, selama saya jadi hamba Tuhan, tahun ini 49 tahun, saya belum pernah mendapat kesaksian. Kekuatan cinta suami kepada istri, kekuatan cinta istri kepada suami, itu membuat setan tidak berkutik. Maka itu kalau ada yang disakiti, jangan balas nyakiti. Di situ setan menang. Karena saudara saling menyakiti, tidak mengampuni. Wah, hidup ini akan celaka sekali. Jelas ya? Maka itu hari ini luar biasa. Jadi ayo kita semuanya menang. Satu ayat lagi. Ayat 19. Yohanes 14. Ayat 19. Nanti penutupnya di sini ada anak saya Pak Pendeta Bayu berdoa untuk kita semua. Ya. Ayo Filipus Yohanes 14 ayat 20 maaf. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Pada waktu kapan? Ya, bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. TSI-nya. Pada waktu itulah kalian akan tahu bahwa aku bersatu dengan Bapakku, aku bersatu dengan kalian, dan kalian bersatu dengan aku. Oke, saya baca komen dari Surabaya. Percuma kita berdoa berjam-jam kalau kita tidak bersatu dengan Tuhan. Bapak tahu keperluan dalam hidup ini. Melakukan perintah-perintahnya dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Wah, kesaksiannya hebat. Mengasihi istrinya dengan sepenuh hati dan mengampuni, betul. Terima kasih Pak. Saudara, mari kita lihat ayat ini. Berarti kita ini tinggal dan dibungkus oleh dua pribadi. Pelan-pelan ya. Yang pertama, pada waktu itulah kamu akan tahu. Tahu apa? Satu, bahwa Yesus di dalam Bapa. Oke, merem sebentar. Tuhan Yesus di dalam Bapa. Kamu, yaitu kita, di dalam aku. Oke. Kalau Tuhan Yesus di dalam Bapa,
Dan kita di dalam Yesus. Jadi kita di mana? Di dalam dua pribadi itu. Disimpan di hati Bapa dan di hati Yesus. Bayangkan. Hidup yang seperti ini masih kurang apa lagi? Kalau kita disimpan di hati Yesus dan di hati Bapa. Aduh, saudara, luar biasa ini. Dan itu belum cukup. Lihat kalimat terakhir. Yesus di dalam kita. Oh, ayo merenung sebentar. Yesus di dalam Bapa, kita di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita. Gini kalimat anak kecil. Berarti kita dibungkus oleh Yesus luar dan dalam. Di luar ada Yesus, di dalam ada Yesus. Waduh, luar biasa. Berjuang untuk bersatu dengan Tuhan supaya kita bisa melaksanakan kasih yang benar. Apa salah? Betul, tinggal di dalam Yesus itu semua. Weh, saudara, hari ini kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa itu. Jadi ayo ya, mulai hari ini kita nggak usah bodoh lagi dibawa ke masa lalu. Enggak, tinggalkan. Kasihnya cukup buat kita. Bahkan lebih dari cukup. Saya pernah berkata begini ya. Ini tentang overdosis. Maaf ini ya. Overdosis. Jadi kalau luar dalam ada Yesus, hidup ini pasti kuat. Betul tidak? Jadi hari ini tidak ada alasan lagi untuk kita kalah. Nggak ada alasan lagi. Papa, engkau sungguh baik. Betul ya? Kalau Papa dan Yesus tinggal di dalam kita. Papa dan Yesus begitu mengasihi kita. Maaf ya saudara, kalau kita masih kurang ini, kurang itu. Berarti kita nggak ngalami Papa dan ngalami Yesus. Tidak begitu. Tapi ayo hari ini, dengan sungguh-sungguh kita mempercayai Papa kita. Dan jangan lagi mau ditarik-tarik ke belakang oleh si iblis. Ayo kita lihat ke depan. Berjalan bersama Papa tiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nikmati hidup dengan Papa dan dengan Yesus dan dengan Roh Kudus. Hidup ini bahagia sekali. Selamat menjadi pelaku firman.